Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to my English channel. Today we are going to study about countable and uncountable nouns. Countable nouns means that the words can be counted, as we studied in the last video. And countable nouns are divided into two parts, singular and plural. While uncountable nouns, the words cannot be counted, and these words are always categorized singular and they don't have plural form, so they are always categorized singular. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang countable and uncountable nouns. Nah, yang artinya kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Jadi countable nouns itu kata benda yang bisa dihitung ya, dan mempunyai bentuk jamaknya. Jadi bisa dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak. Nah, seperti yang telah dipelajari di video sebelumnya. Sementara uncountable nouns adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, dan kata ini atau jenis kata ini tidak mempunyai bentuk jamak ya. Jadi jenis kata ini yang tidak bisa dihitung selalu dikategorikan ke dalam singular atau tunggal. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan secara sesama tentang countable and uncountable nouns. Oke, nah sebelum kita membahas tentang uncountable nouns, nah kita akan membahas dulu sekilas tentang countable nouns ya, kata benda yang bisa dihitung. Nah, jadi countable noun itu adalah kata benda ya, yang mempunyai bentuk jamak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemarin kan di video sebelumnya kita sudah belajar ya, bentuk tunggal dan bentuk jamak. Nah, di sini ada contoh. Nah, contohnya ada kata book. Nah, yang artinya buku. Berarti kata benda ini bisa dihitung ya. Seperti ini 2 buku. Nah, 2 books, 3 books. Nah, 3 buku. Jadi 1 buku, 2 buku, 3 buku. Nah, yang bisa diawali dengan jumlah ya, nama jumlah atau hitungan. Nah, itu berarti kata benda bisa dihitung ya. Nah, kemudian ada lagi contoh box. Nah, box adalah kotak ya. Nah, berarti bentuk jamaknya ini, boxes, 2 boxes, 2 kotak. 3 boxes, 3 kotak. Nah, berarti untuk kata benda yang bisa dihitung selalu diakhiri dengan huruf S ya, atau ES. Nah, untuk bentuk jamaknya ya, bentuk jamak itu kan bentuk yang lebih dari satu ya, banyak, jamak itu banyak, lebih dari satu. Berarti bentuk jamaknya selalu diakhiri huruf S atau ES ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke uncountable noun. Nah, uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, berarti kata benda yang tidak bisa dihitung itu berarti kata yang tidak mempunyai bentuk jamak ya. Jadi kata benda ini selalu dikategorikan ke dalam bentuk singular atau tunggal. Nah, contohnya seperti ini, ada kata air. Nah, air ini udara ya. Kemudian ada butter, mentega. Kemudian ada coklat, coklat. Nah, kemudian ada coffee, kopi. Kemudian ada kerosene, minyak tanah. Nah, kemudian ada meat, daging. Kemudian ada milk, susu. Kemudian ada honey, madu. Kemudian ada powder, bedak. Nah, dan yang terakhir ada water, air. Nah, jadi kata benda yang termasuk uncountable ini ya, kata benda yang tidak bisa dihitung, tidak bisa diawali dengan jumlah hitungan ya, seperti 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Nah, kan kalau misalkan di sini ada kata udara. Udara itu kan tidak bisa dihitung ya. Berarti kalau misalkan 1 udara, 2 udara kan tidak bisa ya. Seperti yang lainnya juga, butter, mentega kan ya. Coklat juga kan cair ya. Kalau pun ada yang batangan itu dihitungannya itu
bentuk ini ya, takarannya atau ukurannya, seperti satu batang coklat, dua batang coklat ya. Kemudian kopi juga, nah tidak bisa dihitung. Kerosin, minyak tanah tidak bisa dihitung. Mik juga sama, tidak bisa dihitung. Milk juga sama. Nah ini berarti kata benda yang tidak bisa dihitung ya, yang tidak bisa diawali dengan jumlah ya, jumlah hitungan seperti 1, 2, 3. Nah seperti air juga sama ya, satu air, dua air ya. Nah kecuali takarannya. Nah untuk menghitung kata benda yang tidak bisa dihitung, berarti kita hanya bisa menghitung takarannya ya, atau ukurannya. Jadi untuk kata bendanya tidak bisa dihitung. Nah contohnya seperti ini. Nah di sini ada contoh a cup of coffee. Nah berarti secangkir kopi yang artinya ya. Nah cup itu artinya cangkir ya, berarti itu satu atau sebuah ya. Berarti nah secangkir kopi, cup of coffee. Nah kemudian kita perhatikan di sini ada bentuk jamaknya, berarti yang dihitungnya adalah takarannya, yaitu cup ya, atau ukurannya, berarti 2 cups of coffee. Nah 2 cangkir kopi. Nah seperti ini ya, yang dihitungnya berarti ininya, cupnya, cangkir, karena cangkir bisa dihitung ya. Jadi kita bisa diawali ini jumlah hitungan seperti 2 cups of coffee, 2 cangkir kopi. Oke, kemudian ada air. Nah ini air, nah hitungannya gelas ya, seperti a glass of water, segelas air, berarti 1 gelas air ya, a glass of water. Nah kemudian untuk bentuk jamaknya ini 2 glasses of water, 2 gelas air, berarti yang dihitungnya adalah ini ya, gelas. Karena gelas bisa dihitung, jadi bisa diawali dengan kata ini 2 ya, 2, 3, 4. Nah sedangkan air, karena air tidak bisa dihitung, jadi tidak bisa, nah pakai 1, 2, 3 ya, seperti itu. Nah jadi ini ya, kategori singular, kata benda yang tidak bisa dihitung itu selalu dalam bentuk tunggal ya, jadi tidak bisa ditambahkan huruf S ya di akhirannya, seperti waters kan tidak bisa ya, karena air itu tidak bisa dihitung, seperti 1 air, 2 air, 3 air, dan seterusnya. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang countable and uncountable nouns. Jadi yang ditekankan di dalam pembelajaran ini adalah tentang uncountable nouns ya. Jadi tentang kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau untuk kata benda yang bisa dihitung, nah kita sudah dipelajari ya, sudah dipelajari di video sebelumnya, seperti bentuk tunggal dan bentuk jamak. Nah kalau kata benda yang tidak bisa dihitung ya tidak mempunyai bentuk jamaknya, jadi selalu tunggal. Nah jadi untuk membedakan apakah benda ini termasuk countable atau uncountable noun, nah kita tinggal gunakan saja jumlah hitungan seperti 1, 2, 3. Nah apakah masuk akal atau tidak? Misalkan kalau masuk akal ya, dihitung dengan jumlah satuan seperti itu atau jumlah hitungan seperti itu, nah berarti itu termasuk kata benda yang bisa dihitung, seperti 1 buku, 2 buku, 3 buku. Nah itu berarti masuk akal ya, berarti itu termasuk kata benda yang bisa dihitung. Nah sementara kalau digunakan dengan jumlah hitungan seperti 1, 2, 3, nah itu kalau tidak masuk akal atau tidak pas ya, tidak tepat, nah berarti itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah seperti 1 air, 2 air, 3 air, nah berarti itu tidak masuk akal ya, tidak logis. Nah berarti itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.